sholat subuh yang semoga dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita masih diberikan Allah nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat sehat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah kesehatan sampai nanti kita juga bisa melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan dalam keadaan sehat, dalam keadaan penuh dengan keimanan. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita di bulan Ramadan di tahun ini yang tinggal menyisakan berapa hari lagi, Pak? Hah? Kalau di kalender satu ya, tanggal 1 aja ya, 1 Ramadan ya. Ya. Mudah-mudahan persiapan kita ya yang tinggal menyisakan beberapa hari lagi semakin, mudah-mudahan kita semakin siap ya, insyaallah ya. Tapi kalau dilihat dari wajah-wajahnya ini kelihatan wajah-wajah bapak-bapak yang penuh dengan pengalaman dalam melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan. Kalau saya lihat dari wajahnya ya. Sudah berapa kali Pak melaksanakan ibadah saum? Ada yang sudah mungkin 20 kali Pak ya. Kalau secara kuantitas ya, bisa jadi bapak-bapak lebih berpengalaman daripada Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Rasulullah dalam sepanjang hidupnya beliau hanya 9 kali Pak. Dalam sepanjang hidupnya beliau melaksanakan ibadah saum saja hanya 9 kali saja. 9 kali. Saya yakin di sini bapak-bapak sudah lebih dari 9 kali kan Pak? Ya, kecuali kalau ada yang mu'alaf mungkin ya. Kan nggak ada di sini. Kenapa Rasulullah dalam sepanjang hidupnya meskipun usianya Rasulullah berapa? 63 tahun. Tapi kenapa Rasulullah dalam hidupnya hanya 9 kali saja? Oh, berarti lah begitu mah kita juga harus mencontoh Nabi ya. Berarti dalam sepanjang hidup cukup 9 kali aja kita saum. Enggak. Usia Nabi tidak bisa menjadi patokan untuk menjalankan agama ya. Kenapa Rasulullah usianya 63 tahun tapi beliau dalam sepanjang hidupnya hanya 9 kali saja beliau melaksanakan ibadah saum? Kenapa? Ini yang bisa jawab boleh pulang duluan ini. Karena perintah puasanya itu dia. Karena perintah puasa itu baru diperintahkan oleh Allah kapan? Tahun kedua Hijriah di bulan Sya'ban. Berarti kira-kira saat itu usia Nabi usia berapa ya? Rasulullah diangkat jadi Nabi berapa? 40. Ditambah dakwah di Mekah itu berapa tahun? 13. 40 tambah 13 53. Berarti 55. Karena perintah pertama kali saum di bulan Ramadan itu terjadi pada tahun 2 Hijriah. Tahun kedua setelah Nabi hijrah ke Madinah. Berarti usia Nabi saat itu 55 tahun. Tapi usia ini tidak bisa menjadi patokan seseorang untuk menjalankan perintah agama. Walaupun sejarahnya benar. Ya, khawatir ada yang salah paham. Rasulullah juga pertama kali puasanya di usia 55. Berarti kalau kita ingin mencontoh Nabi, ya sudah nanti puasa nunggu usia 55 saja gitu. Ya. Sejarahnya benar, tapi kalau dijadikan dalil menjadi tidak benar. Ya. Jadi Rasulullah baru melaksanakan ibadah saum ketika di usia 55. Bapak-bapak mah alhamdulillah ya.
dari sejak kita mungkin sejak TK sudah dilatih saum, walaupun mungkin setengah hari ya saum. Sholat pun sama begitu, sholat. Perintah sholat pertama kali Nabi melaksanakan sholat fardu usia berapa? Isra Mi'raj ya. Isra Mi'raj berarti usia Nabi, Isra Mi'raj terjadi pada tahun 10 kenabian. Berarti usia Nabi saat itu 50 tahun. Tapi sekali lagi, usia Nabi itu tidak bisa menjadi patokan seseorang untuk menjalankan perintah agama. Gitu ya. Usia 50 tahun. Nah, ini yang menarik kata para ulama, apa ya hikmahnya? Kenapa ya? Tidak saat pada ketika Nabi diangkat jadi nabi dan rasul kan usia 40. Ya kan? Tapi baru melaksanakan saumnya nanti di usia 55 tahun. Berarti ada rentang waktu berapa? 15 tahun ya. Nabi diangkat, Rasulullah diangkat jadi nabi usia 40. Baru diperintahkan Allah melaksanakan sholat usia 50. Ada rentang berapa? 10 tahun. Ini kira-kira apa hikmahnya ya? Apa pelajarannya ya? Kenapa tidak saat ketika hari itu, ketika Nabi diangkat jadi Rasul, langsung Allah perintahkan perintah puasa, perintah sholat, tapi jedanya sampai begitu lamanya kira-kira ya. Bahkan termasuk ibadah haji. Kapan Allah memerintahkan ibadah haji kepada Rasulullah? Saat kapan nih? Pertama kali Rasulullah SAW diperintahkan untuk melaksanakan ibadah haji kan saat ketika Rasulullah di Madinah. Kan secara logika kalau menurut kita, kenapa nggak diperintahkan waktu di Mekah saja kan? Tinggal ngalengkah kan? Tinggal deket ya. Maksudnya tinggal cek bahasa Sunda mah tinggal selek gitu ya. Tapi justru perintah haji itu nanti ketika Rasulullah sudah hijrah ke Madinah. Kan kalau di Makkah mah enak tinggal jalan kaki lah gitu kira-kira ya. Kalau dari Madinah ke Makkah berapa jaraknya? 500-an kilometer ya. Artinya menempuh jarak yang sangat jauh. Jadi perintah haji itu Allah memerintahkan ibadah haji kepada Nabi itu bahkan 3 bulan sebelum Nabi wafat. Maka disebut dengan haji wada. Zulhijjah pelaksanaan ibadah hajinya, Zulqa'dah, Muharram, Rabiul Awal, Rasulullah wafat. Jadi perintah Allah kepada Nabi untuk melaksanakan ibadah haji itu 3 bulan sebelum Rasulullah SAW wafat. Nah, kira-kira apa pelajarannya kata para ulama, hikmahnya sampai jedanya itu jarak antara ketika Rasulullah, karena kalau mau mungkin Rasulullah juga sanggup mungkin ya. Allah Subhanahu wa taala begitu juga ketika menurunkan Al-Qur'an kan tidak secara sekaligus 30 juz kepada Nabi kan ya. Nah, ada apa? Ini yang menarik. Pelajarannya apa buat kita? Kira-kira apa hikmahnya? Ternyata Allah Subhanahu wa taala itu memberikan perintah kepada nabinya, kepada rasulnya itu secara bertahap, secara berangsur-angsur, secara bertahap ya. Jadi Allah memberikan perintah kepada nabinya itu tidak secara sekaligus, tetapi secara bertahap. Jadi perintah syariat itu turun ya secara bertahap, baik perintah ataupun larangan. Maka dalam Al-Quran itu larangan itu kan secara bertahap juga ya. Larangan khamar itu kan sampai 4 kali saja proses tahapannya itu. Jadi pelajarannya apa buat kita? Termasuk kita juga kalau mengajak orang gitu ya, mesti bertahap. Mesti menghargai apa? Menghargai setiap proses
menghargai proses ketika ada orang yang ingin berubah untuk menjadi lebih baik. Termasuk kita mengajak, kan tugas kita hanya mengajak. Sementara hasil itu adalah hidayah, itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kadang kita menemukan ada orang yang begitu semangatnya ibadah, tetapi di balik semangatnya itu terdapat beberapa kesalahan, kekeliruan, kira-kira begitu. Seperti misalkannya di zaman Nabi, nah ini juga kita akan belajar bagaimana cara Nabi SAW ketika memberikan nasihat, ketika mengingatkan seseorang ya. Jadi di zaman Nabi itu pernah ada kisah, ada seorang sahabat Nabi saking semangatnya, semangat tidak mau jadi masbuk, semangat sholat berjamaah, saking semangatnya Pak. Pada saat itu dalam satu riwayat Nabi dalam keadaan sedang ruku. Lalu kemudian sahabat Nabi ini karena saking semangatnya tidak ingin ketinggalan, dia datang dari arah pintu dengan tergesa-gesa, dengan namanya cek bahasa Sunda mah susuduk Pak, susuduk dia tergesa-gesa, tidak takbir, tidak ini, langsung ruku. Bukan hanya ruku, bahasa hadisnya itu apa? Hatta ahdatha jalabah, sampai membuat kegaduhan Pak. Kan kalau orang buru-buru dia nggak lihat kanan kiri kan, tiba-tiba kalau orang buru-buru kan kegeruduk ya, apa? Ya jadi saf sholatnya itu jadi berantakan, saf sholatnya itu. Sampai kemudian para sahabat Nabi waktu itu kesel lah kira-kira begitu ya. Karena lagi khusyuk-khusyuknya sholat, tiba-tiba ada orang yang datang tergesa-gesa, kemudian membuat saf-saf sholatnya jadi berantakan lah kira-kira begitu. Kira-kira Pak, iya mah kira-kira kalau terjadi di Masjid Mutiara, ya Bapak ya, Bapak lagi khusyuk, saya lihat Bapak-bapak di sini sholatnya kelihatan khusyuk gitu ya. Tiba-tiba ada orang yang nyelonong gitu dah, ngabadug dah, ya ngabadug ya gitu ya. Kira-kira bagaimana sikap bapak-bapak di sini? Apa yang akan bapak-bapak lakukan kira-kira? Dibadug deui. Kira-kira apa Pak? Ya, di body gitu. Ya. Dibadug ya. Ada yang lain Pak? Dikasih tahu tapi balik sholat yang benar badannya, atau misalkan terkira-kira gitu ya. Kebayang Pak kalau misalkan ada orang yang baru belajar, baru datang ke masjid, tiba-tiba langsung mendapatkan teguran keras, kira-kira kapok malah Pak ke masjid. Banyak Pak kejadian itu yang anak-anak tidak lagi nyaman di masjid karena baru dia merasakan asyik di masjid, tiba-tiba sudah dibentak-bentak. Ada juga orang yang namanya juga baru belajar kan Pak ya. Ketika baru datang ke masjid sudah ditegur, sudah banyak yang ngomongin dan seterusnya, sehingga orang kan jadi dibully lah kira-kira gitu ya, kalau bahasa sekarang namanya. Sehingga kemudian orang jadi merasa trauma, tidak nyaman begitu. Tapi kalau Rasulullah apa kata Nabi? Begitu selesai sholat, jadi sholat mau dilanjutkan dulu walaupun sapna berantakan. Kata Nabi bilang begini, tadi siapa yang membuat kegaduhan? Karena saking gaduhnya sampai imam pun ya keganggu lah gitu ya. Kata Nabi, tadi siapa ya yang membuat kegaduhan? Kemudian sahabat Nabi ini bilang, saya ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Zadakallahu hirsan. Semoga Allah menambah semangat kepadamu. Coba bayangin. Semoga
Zadakallah, semoga Allah menambah semangatmu. Semoga semangatmu, semoga Allah memberikan semakin bertambah semangat gitu loh ya. Tapi di akhir hadisnya wala ta'ud. Tapi kesalahan yang tadi jangan diulangi lagi. Nah, kira-kira apa pelajarannya buat kita, Pak? Bijaksana, apalagi ini cara Nabi SAW itu meluruskan, cara Nabi SAW itu menegur, menasihati. Apa yang pertama dilakukan oleh Nabi? Memberikan apresiasi, tidak menyinggung, memberikan apresiasi, penghargaan, memberikan pujian, menyebutkan kebaikan-kebaikannya. Baru kemudian di sana ada kesalahan, tetap dikoreksi oleh Nabi, tapi yang didahului Nabi apa? Apresiasi. Kenapa? Kata Nabi, orang itu kalau sudah terbuka hatinya dengan dipuji kan biasanya hatinya terbuka. Kemudian telinganya jadi sudah siap untuk mendengar. Artinya apa? Kalau hati seseorang itu sudah terbuka, maka nasihat kita menjadi lebih mudah untuk masuk. Orang lebih mudah untuk menerima. Termasuk kita juga sama mungkin Pak ya. Kalau kita ngasih nasihat ke istri kita gitu ya, biasanya ada Ustadz, kenapanya nih istri saya teh semakin rajin ke pengajian asa semakin susah dinasihatin teh? Apa karena mungkin dia semakin pintar gitu? Punten Pak, ini kenyataan ya. Ada ibu bapak-bapak, tapi bukan di sini Pak. Udah saya mah di sini mah baru 2 kali ketemu Bapak. Di luar sana kajian subuh sama seperti ini. Yang pasti di Cimahi. Cimahina sebelah utara lah pokoknya mah. Pak Ustadz, begini, saya tuh mengeluh. Istri saya, bapak-bapak seminggu berapa kali ke pengajian? 3. Hah? Oh, tiap hari, Masya Allah. Pesantren namanya. Santri ya tuh. Kan yang paling sering datang ke pengajian ibu-ibu, bapak-bapak. Kalau pada umumnya mah kan ibu-ibunya. Ibu-ibu mah kan ngajinya itu kadang di masjid ada kajian di masjid. Jadi seminggu itu bisa lebih dari 3 kali. Ibu-ibu. Nah, ada pertanyaan, saya itu pernah ditanya, Ustadz, punten cenahnya istri saya teh semangat ke pengajian itu luar biasa. Seminggu itu lebih dari 3 kali izin untuk ke pengajian. Tapi setiap kali saya ngasih nasihat gitu tanya, suka susah untuk nerima. Apa karena memang ilmu agama dia lebih tinggi? Karena memang jujur saya mah ke pengajian teh nya sakali we saminggu gitu teh nya, eta pun lamun nuju aya semangat gitu tah. Kemudian kata saya teringat dengan cara Rasulullah SAW ketika menasihati. Coba Pak, sebelum Bapak ngasih masukan, ngasih nasihat itu dipuji dulu lah misalkan. Aduh mama meni cantik, meninggal. Walaupun ya yang sebenarnya mahnya gitu ayana lah gitu tanya. Dikasih pujian dulu. Lamun teterak, tidak mempan dengan pujian. Yang lebih dahsyat lagi apa? Kalau bapak-bapak mau ngasih nasihat ibu-ibu, nah ngasih nasihatnya setelah ngasih duit, setelah ngajak jalan-jalan, setelah shopping dulu, ya, insya Allah Pak. Coba silakan Pak, nanti coba praktekkan. Gimana nggak mau nerima ya? Udah dipenuhi dulu, sudah dikasih dulu, kira-kira begitu ya. Jadi termasuk ke anak-anak kita, dahulukan apresiasi, dahulukan pujian. Namanya bahasa ini nama dalam istilah komunikasi teh aya istilah connection before correction gitunya, gitunya istilah. Jadi membangun dulu apa? Koneksi jembatannya, membangun dulu apa? Ya supaya orang teh jadi sebelum
memberikan koreksi. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, jadi luar biasa ya, cara Nabi SAW itu dia memberikan apresiasi dulu supaya orang itu masuk ke dalam dunia kita, baru kemudian kalau sudah masuk, kalau dunia pendidikan kan begitu ya, lalu kemudian kita memberikan nasihat. Kadang Rasulullah memberikan apresiasi, terkadang juga Rasulullah kalau mau memberikan nasihat itu kepada para sahabat Nabi, atau ada orang yang datang kepada Nabi mengeluh misalnya, Rasulullah memenuhi dulu hajatnya. Ya, kadang Rasulullah SAW itu memberikan apresiasi, tapi kadang juga Rasulullah memenuhi hajatnya. Misalnya, ini kisahnya sudah sangat populer, bapak-bapak sudah sering dengar. Kisah ada anak muda yang datang mengeluh kepada Rasulullah karena di rumahnya tidak ada makanan. Ya Rasulullah, saya belum makan, di rumah nggak ada, beas serba mahal. Kira-kira begitu. Kira-kira Pak, kalau ada yang datang ke Bapak mengeluh seperti itu, bagaimana sikap Bapak? Dikasih begitu saja? Enggak, Rasulullah soalnya melihat ini orang masih muda gitu loh. Masalahnya ini anaknya, ini orang yang datangnya masih jag-jag gitu namanya. Jag-jag goringkas gitu loh. Nah, ini Rasulullah tuh hebatnya luar biasa. Beliau melihat situasi, melihat siapa yang datang ya. Di rumah harga-harga makin mahal. Seperti sekarang kan menjelang Ramadan tuh harga-harga makin mahal. Kalau yang bapak-bapak yang suka ngantar belanja pasti apal, harga-harga pasti mahal sekarang tanya. Saya kemarin sempat ditanya pas ketika ngisi kajian di nanti tadi BPST statistik apa sih singkatannya teh? Badan Pusat Statistik. Itu ada yang nanya itu, oh, Ustaz, kan kenapa ya kalau setiap menjelang Ramadan ya konsumsi kebutuhan masyarakat itu meningkat? Bukankah kalau puasa teh jatah makan kita teh berkurang? Nggak tahu sih, saya makan mau nanya, Pak, kalau sekarang Bapak sehari makan berapa kali? Tiga ya? Tiga. Itu yang pokok kan? Belum dengan bakso, belum dengan kupat tahu, belum dengan yang lain-lain Pak ya? Kalau bulan Ramadan berapa kali makan Bapak? 2 kan Pak ya? Secara kuantitas kan berkurang ya. Tapi kenapa Cenya? Kenapa setiap menjelang Ramadan itu kebutuhan konsumsi belanja itu makin meningkat, dan meningkatnya itu bukan meningkatnya biasa tapi berlipat-lipat gitu loh. Dan inilah yang menyebabkan harga-harga menjadi naik kan begitu ya. Kalau hukum ekonomi begitu betul. Punten kalau di sini bisa diluruskan kalau ada ini para ahli ekonomi gitu ya. Kebutuhan semakin meningkat, harga semakin naik, betul begitu ya? Ya kan? Harga-harga naik. Berarti ini target tujuan kita berpuasanya berarti harus diluruskan begitu ya. Tujuan kita berpuasa, mungkin kalau banyak orang yang belanja tapi tujuannya karena ingin banyak berbagi, itu mah bagus sebenarnya. Ngaborong beras, ngaborong minyak, ngaborong gula dengan tujuan untuk berbagi-bagi kepada tetangganya, kepada orang yang membutuhkan. Kalau itu memang bagusnya. Tapi kalau memborong segala diborong untuk dikonsumsi sendiri, nah ini yang harus
diluruskan, diperbaiki niat kita, tujuan kita dalam melaksanakan ibadah saum, gitu. Nah ini harus target kita, tujuan kita dalam melaksanakan ibadah saumnya yang harus kita koreksi, kita perbaiki. Nah tadi kisahnya ada anak muda, masih jajah, datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya belum makan, tidak ada nasi, tidak ada beras. Nah, apa yang reaksi Nabi seperti apa? Kata Nabi, kamu di rumah punya apa? Saya nggak punya apa-apa ya Rasulullah. Ada barang gitu, barangkali kira-kira ada barang satu aja kira-kira begitu ya. Nah, kemudian kata pemuda ini, oh ada sih saya satu barang, tempat tidur. Apa sih? Oh kalau di Ipan mah keren pisan banyak. Zaman dulu mah meren. Apa sih yang kalau buat alasnya doang tuh? Matras. Apa sih matrasnya? Sama kelasa. Ya sama lah zaman dulu banyak. Matras gitu lah kira-kira ya. Ya sudah. Matrasnya bawa ke sini. Matrasnya bawa ke sini. Matras bawa. Kemudian setelah itu Nabi mengumpulkan para sahabat Nabi. Lalu kata Nabi, siapa yang berani membeli matras ini? Kabayang Pak, matras natenya matras bulukan, bukan matras yang bagus Pak. Kira-kira Pak, di sini punten, kalau misalkan ada dilelang matras, tapi matras nanti matras butut, Bapak mau beli? Logannya. Jadi luar biasa memang semangat para sahabat Nabi itu luar biasa. Kalau sudah ada perintah dari Nabi, kalau sudah ada tawaran dari Nabi, mereka berlomba-lomba untuk membeli. Makanya punten ya, kalau ada yang beranggapan sahabat Nabi teh gila harta, gila dunia. Apa buktinya? Cenahnya. Buktinya piraku, bayangkan Rasulullah sedang khutbah Jumat. Ini asbabun nuzul ya, asbabun nuzul surat Al-Jumu'ah. Nabi sedang khutbah, Pak. Tiba-tiba ada yang datang rombongan yang menggelar dagangan. Atuh Pak, kira-kira punten Pak, kalau Bapak lagi pengajian begini, tiba-tiba di luar ada yang memberikan diskon barang sesuatu, kira-kira Bapak masih bertahan di sini atau ikut-ikutan keluar Pak? Keluar dulu. Beli satu gratis satu Pak. Ya, atau diskon jadi diskon 70% Pak. Kira-kira Bapak masih bertahan duduk di sini atau tergiur untuk ke? Ini sahabat Nabi itu ketika ada yang menggelar dagangan, itu mereka berbondong-bondong keluar. Nabi sedang khutbah ditinggalkan, kebayang tuh Pak. Kalau saya yang ditinggalkan mah sama biasa ya. Iya Rasulullah Pak. Rasulullah ditinggalkan, tersisa 12 orang. Makanya di sebagian kalangan para ulama termasuk syarat jumlah jamaah untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat itu cukup 12 orang karena kejadian ini. Ya kan, kalau di kalangan mazhab Syafi'i mah kan 40 saja. Tapi di kalangan mazhab itu ada yang mensyaratkan cukup dengan 12 orang dari kisah ini. Nah, dari sini kemudian ada sebagian yang menyimpulkan benar-benarnya ternyata sahabatnya gila dunianya. Terkira-kira Rasulullah sedang ceramah, sedang khutbah, ditinggalkan begitu saja. Nah, ternyata kalau kita membuka tafsirnya, apa kata para ulama? Yang pertama, konteksnya pada saat pelaksanaan ibadah sholat Jumat itu, waktu itu sholat Jumat itu hukumnya belum wajib. Itu yang pertama. Konteks kenapa waktu itu ketika turunnya surat Al-Jumu'ah ini pada bubar. Ya, kata para ulama tafsir, satu, waktu itu sholat Jumat itu hukumnya belum wajib. Kemudian yang kedua, kenapa berebut barang gitu loh ya? Karena mereka tahu
Kebiasaan orang Yahudi itu adalah kalau ada barang dagangan mereka borong lalu kemudian ditimbun barangnya. Jadi kalau ada orang yang suka nimbun barang berarti ayah turunan ti Yahudi mah curang. Jadi orang Yahudi mah curang. Orang Yahudi mah karakternya curang. Makanya hebatnya Rasulullah ketika orang Yahudi punya pasar. Kebayang pasarnya orang Yahudi mah kan penuh dengan kecurangan, manipulasi, ya terus apa lagi? Pokoknya mah kan riba dan seterusnya lah ya. Kemudian cara Rasulullah untuk menandingi pasar orang Yahudi, caranya apa? Rasulullah membangun pasar persis di depan pasarnya orang Yahudi. Tapi pasarnya itu punten, pasarnya bersih, tidak ada penipuan, tidak ada manipulasi, sehingga kemudian orang-orang menjadi lebih tertarik untuk belanja di pasarnya Rasulullah. Punten kalau hari ini mungkin jadi evaluasi mungkin sistem kita justru yang ada malah ngikutin sistemnya orang-orang Yahudi, sehingga sama wae belanja teh cenanya, sehingga punten pasar-pasar kita kemudian daya tariknya menjadi tidak seperti dengan Rasulullah waktu itu. Ini masalahnya. Jadi kita ngikutin, termasuk juga justru kita ada sebagian para ulama yang kurang sependapat. Misalnya ini airnya ini sudah diruqyah, kemudian ngejual produk tapi dengan embel-embel. Ini sudah didoain, ini sudah Nah kalau kita melihat sejarah Nabi dagangnya nggak begitu. Yang dilakukan oleh Nabi apa? Pasarnya dikonsep dengan bagus, bersih, rapi, tidak ada penipuan, tidak ada, sehingga orang nyaman gitu loh. Kalau kita belajar dari sirah nabawiyah ya. Nah, jadi tadi kembali lagi kisah anak muda tadinya dilelang. Jadi maksudnya sahabat Nabi itu bukan kalau ada tuduhan sahabat Nabi itu gila dunia, enggak. Karena yang terjadi apa? Sahabat Nabi itu berebut kalau ada urusan masalah sedekah, lelang wakaf, lelang amal, itu mereka berebut. Seperti kasus ini, berebut tuh, saya ya Rasulullah, 1 dirham. Ada yang lebih tinggi lagi, ada yang lebih tinggi, sampai nanti ada yang sanggup menghargai yang dengan angka yang lebih tinggi. Ada yang kan ini barang Rasulullah juga mengukur lah ya, ini barang memang nggak terlalu bagus, jadi sewajarnya sepantasnya lah, kira-kira begitu ya. Jadi barang ini laku dengan harga 2 dirham Pak, 2 dirham. Lalu kata Nabi, sini, sekarang kamu tidak punya kasur, kamu tidak bisa rebahan lah, kan sekarang terkenal dengan kaum rebahan, tidak lagi bisa berbah ya. Tapi sekarang kamu punya duit. Berapa duitnya tadi? 2 dirham. 1 dirham kamu belikan kampak, 1 dirham, satu riwayat menyebutkan belikan tali, satu riwayat disebutkan belikan makanan pokok. Sekarang kamu pergi ke hutan, dan jangan kembali pulang sebelum 15 hari. Seperti sekarang yang lagi viral apa? Yang penting kabur dulu. Sekarang lagi viral Indonesia gelap katanya. Indonesia gelap, yang penting kabur dulu. Kan begitu sekarang ya. Yang penting kabur dulu, mumpung masih muda aja nih. Tidak nasionalis, emang gue pikirin, bahasa anak muda lah ya saya. 3 tahun di luar negeri bisa menghidupi kebutuhan hidup 10 tahun katanya di Indonesia nya. Betul? 3 tahun kita merantau di luar negeri itu setara dengan 10 tahun di Indonesia katanya. Begitu katanya. 10 atau 20 tahun lah kira-kira begitu. Nah, kata Nabi, pergi dulu. Bukan kata Nabi, pergi ke hutan sana. Dan jangan kembali, jangan menampakkan wajah sebelum 15 hari. Akhirnya kemudian dia pergi ke hutan,
Ya, dia nggak bisa lagi rebahan, nggak bisa lagi leha-leha, ngumpulin kayu. Setelah 15 hari, barulah datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Datang kepada Nabi SAW. Kemudian kata Nabi kata pemuda ini, ya Rasulullah, sekarang saya punya banyak sekali kayu-kayu. Iya kudu dikumahakeun kira-kira begitu ya. Kata Rasulullah, sekarang kamu sudah punya banyak kayu, saatnya kamu jual ke pasar. Jual ke pasar. Nah, kemudian balik lagi kepada Rasulullah SAW. Lalu kemudian Rasulullah SAW bilang kepada para sahabat Nabi, ada seorang anak muda. Lalu kemudian dia membawa kampaknya, membawa talinya, pergi ke tengah hutan. Itu jauh lebih baik daripada minta-minta. Jadi Rasulullah itu baru memberikan nasihat saat kapan? Saat ketika apa? Sudah terpenuhi dulu hajatnya. Kabayang tuh anak muda lamun misalkan datang lapar minta makan terus dicarekan, Pak. Kira-kira gimana reaksi anak muda? Ya, pasti berontak lah ya, emosi. Bisa jadi ngalayang kampak berenya. Yang buat kamu terus ngorok, Pak. Ya kan? Bukan lagi mulut yang berbicara tapi bedog berenya kampak. Tapi begitulah cara Rasulullah SAW ya. Jadi Rasulullah SAW itu kalau mau memberikan nasihat itu memberikan dulu apresiasi. Kemudian apalagi kadang hajatnya dipenuhi dulu. Nah, ini pelajaran juga buat kita. Ya, pentingnya pentingnya kita kalau mau mengingatkan seseorang itu kita kasih pujian dulu, apresiasi, baru kemudian kalau ada kesalahan kita perbaiki, kita koreksi ya. Jadi ini hikmah dibalik pensyariatannya turunnya syariat Allah. Ada yang disebut dengan sunnah tadaruj, bertahap, ada tahapan begitu ya. Jadi berproses, hargai setiap proses seseorang ketika dia ingin berubah untuk menjadi lebih baik. Jadi jangan kita ingin sekali dinasehatin langsung berubah, sekali datang ke pengajian langsung sekali belajar sirah langsung seperti Abu Bakar As-Siddiq misalkan gitu ya. Sekali ke masjid langsung perubahannya. Hargai setiap proses ya. Karena Allah pun menurunkan syariatnya kepada nabinya itu secara berproses. Rasulullah SAW pun sama seperti itu. Ketika mengingatkan, berdakwah, mengajak itu juga berproses. Jadi jangan tergesa-gesa begitu loh. Jangan tergesa. Ustadz, bukannya kita kalau melaksanakan ibadah itu bukannya harus bersegera gitu ya. Beda nggak tergesa-gesa dengan bersegera? Tergesa-gesa dengan bersegera beda nggak? Apa bedanya? Apa bedanya? Kalau kata Nabi, kalau tergesa-gesa itu datangnya dari setan. Kalau bersegera nih. Kalau bersegera itu diperintahkan Allah dalam Al-Quran. Wasari'u ila magfirah. Kalau kita sudah berbuat salah bersegera memohon ampunan. Apalagi dalam Al-Quran banyak saja. Pokoknya hampir semua urusan ibadah itu perintahnya apa? Dalam urusan akhirat bersegera, tapi kalau dalam urusan dunia perintahnya apa? Berjalan ya. Contoh misalnya kalau membedakan nih, punten nanti pas azan maghrib kira-kira jam berapanya? Jam 6 lah misalkannya. Kemudian bapak-bapak buka jam 5:30. Itu bersegera atau tergesa-gesa? Azan maghrib jam 6. Kemudian bapak-bapak buka jam 5:30. Bersegera atau tergesa-gesa? Tergesa-gesa.
Kalau bersegera itu kalau sudah waktunya sudah masuk, lalu kemudian menyegerakan, nah itu namanya bersegera. Nah ini perbedaan antara tergesa-gesa dengan bersegera, ya. Jadi mudah-mudahan masih ada waktu nih kita untuk melakukan persiapan lah kira-kira begitu ya. Jadi salah satu di antara sunnah Nabi itu melakukan persiapan, Pak. Jadi Nabi itu kalau mau melakukan sesuatu itu penuh dengan persiapan, Pak. Ya. Beda dengan kita mah kadang kalau disiapkan itu sok terjadi banyak. Sesuatu yang direncanakan itu sok terjadi udah mau banyak. Justru lamun dadakan itu jadi kalau dadakan justru malah malah jadi ya. Kalau dadakan teh Pak, di tengah-tengah nanti suka bolong Pak. Kalau tidak persiapan, betul ya? Kumaha tahu bulat kan? Tahu bulat kan digorengnya dadakan. Tengahnya bolong kan gitu ta. Maksudnya begini, kalau kita nggak ada persiapan, biasanya kemampuan kita untuk melaksanakan ibadah nanti jadi ada yang cuman kuat 1 minggu kan begitu ya. 1 minggu pekan pertama mah ini masjid-masjid parinuh merenya di mana-mana. Tapi begitu masuk minggu kedua kondisinya gimana? Minggu ketiga dan seterusnya kan. Semangatnya mah ada, tapi staminanya yang tidak ada. Dari mana stamina itu didapatkan? Kata Imam Ibnu Rajab, dari persiapan Pak, latihan. Ya. Dari latihan. Makanya sama lah kita juga mau olahraga. Kalau nggak pemanasan dulu kan beda nggak hasilnya? Olahraga diawali dengan pemanasan dengan tidak pemanasan? Beda tentu hasilnya. Daya tahannya jadi lebih kalau pemanasan itu jadi lebih kuat. Nah termasuk kita begini sholat berjamaah. Makanya kata Ibnu Rajab, orang yang mampu bertahan sampai akhir bulan Ramadan itu biasanya mereka yang sudah terlatih sholat berjamaah di masjid, terlatih datang ke pengajian, terlatih datang ke terlatih ke masjid, biasa terlatih tilawah Quran. Itu yang bisa kuat ya. Ada waktu sekitar beberapa hari ke depan kita persiapkan. Karena salah satu sunnah Nabi apa? Kalau kita ingin mendapatkan hasil yang baik, maka yang harus kita lakukan apa? Persiapan. Ya. Dan biasanya persiapannya mah harusnya kalau ingin hasil yang baik justru persiapannya yang lebih lama. Betul nggak? Kan Rasulullah diangkat jadi Nabi usia berapa? 40 tahun. Kemudian melaksanakan perintahnya, melaksanakan tugas kenabiannya berapa lama? Cuma 23 tahun. 2/3-nya persiapan jadi Nabi, ya kan? Tapi pelaksanaannya cuma sepertiga, tapi luar biasa hasilnya. Ya. Hasilnya luar biasa. 23 tahun Nabi berdakwah, tapi dampaknya, efeknya sampai terasa sampai ke Taman Mutiara, betul nggak? Dampaknya sampai terasa kepada kita. Nah ini kalau kita mengerjakan sesuatu itu dilakukan dengan penuh persiapan. Rasulullah hijrah, sugan ujug-ujug kan tidak ngadadak. Tapi Rasulullah melakukan persiapan berapa? 3 tahun sebelumnya, begitu ya. Nah, sama kita juga kalau mau hajatan Pak, berapa lama bapak-bapak mempersiapkannya? Mempersiapkan hajatan nikahan? Berbulan-bulan tuh, ya kan? Pelaksanaannya berapa lama? 8 jam. Kadang kalau dibatasi waktu 6 jam seterusnya ya. Jadi salah satu di antara sunnah Nabi itu kalau beliau mau melakukan sesuatu, maka beliau selalu melakukan persiapan. Kenapa? Sesuatu yang disiapkan itu biasanya hasilnya menjadi lebih baik. Ya. Mudah-mudahan ini ada waktu, mudah-mudahan kita bisa lebih siap lagi insyaallah. Karena hidangan sudah tersaji, dalam Al-Quran juga dikatakan seperti itu. Kalau hidangan sudah tersaji, jangan dilama-lamakan, segera selesaikan urusan kita, segera selesaikan ya. Baik, demikian yang dapat disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.